Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nuraliah Aini dengan NIM 21070150266 dari kelas C akan menyampaikan beberapa materi tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah saya dapatkan. Adapun materi yang pertama yaitu materi tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pertama, konsep dan alasan mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi umum merupakan kelanjutan dari mata pelajaran yang diterima oleh peserta didik sejak tingkat dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pendidikan agama ingin membentuk agar mahasiswa mampu menciptakan kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat, baik berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah, dan baik urusan pribadi maupun urusan publik. Selain itu, pendidikan agama juga diharapkan dapat menciptakan pribadi yang soleh, membentuk calon anggota masyarakat yang berbudi luhur, dan mencetak calon-calon pemimpin yang memiliki kepribadian yang penuh tauladan. Pelaksanaan pelajaran agama Islam di perguruan tinggi telah diwajibkan sejak tahun 1966 yang dimasukkan dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib, yaitu sebagai kelompok mata kuliah umum atau MKU, yang mendukung pengaturan karakter dan sikap seperti orientasi, yaitu mahasiswa melangkah ke dalam kehidupan sosial. Mata kuliah ini merupakan pendamping untuk membantu mahasiswa tumbuh dan kuat dalam akhlak dan akhlaknya dapat menjadi berkualitas dan ia dapat menyadari keberadaannya di masyarakat. Kemudian, bagaimana pendidikan agama Islam ini diajarkan di perguruan tinggi? Pertama, berbasis substansi ajaran. Terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan para pakar pendidikan Islam. Pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pengkajian Al-Quran berarti mengkaji intisari Al-Quran melalui gagasan-gagasan dan ilmu dari para ulama. Pengkajian sejarah Islam tentang pengkajian perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Kemudian ada pula kajian disiplin ilmu atau ISI. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syarat, dan akhlak. Adapun pendekatan tentang tujuan, yaitu di mana didatangkannya syariat Islam yang didasarkan atas 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kemudian penyampaian pendidikan agama yang berbasis proses berarti pembelajaran pendidikan agama Islam ini penuh atau kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu lagi dibekali materi keagamaan yang banyak. Namun, tugas utama dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Studi implementasi 5 kaidah yang sering gagaskan yaitu segala urusan tergantung kepada tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Yang ketiga, kesukaran itu menarik kemudahan. Yang keempat, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Dan yang kelima, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Adapun metode tipologi agama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek agama dengan membandingkan kelima aspek agama yang telah disebutkan tadi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya kita untuk memperoleh pendidikan agama, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu
fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dan agar mereka dapat menjaga dirinya. Selanjutnya, yaitu bagaimana manusia bisa bertuhan. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau biasa disebut dengan Homo Divinus. Biasa juga disebut dengan Homo Religius atau makhluk yang beragama. Sebagai makhluk yang berketuhanan, maka konsekuensi logisnya adalah manusia ini memiliki sebuah agama. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Dalam pandangan Islam, spirit dideskripsikan sebagai jiwa halus atau roh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Ketika hati ditempati roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Namun, saat-saat tertentu, cahaya roh bisa redup, sehingga menyebabkan hati sulit menangkap kebenaran. Pada hakikatnya, spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Kesadaran manusia terletak di hati. Ia adalah hakikat terdalam kemanusiaan. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia ini akan menerima pancaran rahmat Tuhan, sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian dapat mempengaruhi penilaian dan sikapnya, serta mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Kemudian alasan manusia memerlukan spiritualitas. Manusia memerlukan spiritualitas dalam kehidupan ini karena hal tersebut bisa menjadi pegangan hidup, di mana dengan kesadaran spiritualitas yang kita miliki, kita mampu mengembalikan serta mempertahankan keyakinan kita menjadi dasar pokok kita agar bisa memiliki hubungan baik dengan Allah dan mampu mencapai kehidupan yang benar dan bermakna. Merasakan nikmatnya beribadah, menemukan nilai keabadian, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, dan tentunya kehidupan jauh lebih tenang dan indah. Dengan spiritualitas pula, kita dapat disebut sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya, dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 93, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu Iza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi, di sini dijelaskan bahwa Allah itu senang ketika kita berbuat kebaikan. Nah, tentu kebaikan ini merupakan salah satu bagian dari spiritualitas kita. Kemudian jika ditinjau dari sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis, manusia
secara nature dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya itu ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Adapun sumber sosiologis, sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan. Sosiologi mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Kemudian, apabila ditinjau dari sumber filosofis, dalam argumen Al-Huduts, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta, yang dibangun atas 4 premis. Pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Karenanya alam pasti harus ada yang menciptakan yang tidak terbatas dan tidak dilingkupi waktu. Kedua, pencipta harus bersifat esa, yang darinya memancar semua maujud yang tersusun dan beragam. Yang ketiga, sesuatu ada karena ada sebab-sebab yang lain, yang secara hierarki mengerucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Dan yang keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. Kemudian jika digali berdasarkan sumber teologis, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasan dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas. Kemudian, cara meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman dan tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam benar kepada diri seseorang. Ditinjau dari segi yang umum dan yang khusus, ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu yang bersifat umum atau ijmali. Cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Kemudian yang kedua bersifat khusus atau tafsili, yang maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian, terbentuknya keimanan adalah karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan, pembentukan iman, terletak pada akal dan bakatnya. Potensi Tuhan disebut roh. Karena alasannya semangat ini untuk memberi manusia potensi untuk percaya pada Tuhan. Bagaimanapun, potensi harus dipertimbangkan dengan cara yakin dan membuat itu menjadi keyakinan. Lalu keyakinan juga butuh peran manusia. Proses pembelajaran, kebiasaan, pengalaman, dan indoktrinasi guru, orang tua, penduduk setempat, kebiasaan lingkungan dan sosial juga dapat menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembentukan keyakinan. Kemudian esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun perdamaian dunia. Pertama yaitu visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh manusia sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia ini didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Kemudian terdapat 2 perspektif yang menjelaskan hal ini, yaitu dalam perspektif Islam dan perspektif tasawuf. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalli Tuhan yaitu roh. Kemudian yang kedua, dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan, atau diibaratkan dalam kisah Adam sebagai gelinciran manusia dari surga yang luhur dan suci ke dunia yang rendah dan penuh problematika. Ketika manusia semakin jauh dari Tuhan, maka semakin jauh pula dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kemudian agama dapat menjamin kebahagiaan?
Pertama, kita bahas dulu konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam kitab Mizanul Amal, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sa'adah atau bahagia itu terbagi dua, yaitu bahagia hakiki dan yang kedua adalah bahagia majasi. Bahagia hakiki ini adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan ukhrawi ini akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapatkan oleh orang yang beriman, namun bisa pula didapatkan oleh orang yang tidak beriman. Kemudian, alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana kemudian agama ini dapat membahagiakan manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanannya terus terjaga di dalam hatinya, hingga ia bisa kembali kepada Allah. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhakal lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat tersebut juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir telah dibekali agama. Adapun agama yang dimaksud adalah agama Islam. Inti dari agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di dalam ini, ia akan kembali kepada Sang Pencipta dan harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah. Kemudian sumber-sumber pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama yaitu berdasarkan psikologis, kebutuhan manusia terhadap agama sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia tentu membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme, Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Kedua, dalam pandangan sosiologis, kebutuhan manusia terhadap agama yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial di sini artinya manusia ini tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia ini tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakat itu. Kemudian, bagaimana cara membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar? Nah,
Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ini sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 85. Kemudian yang kedua, sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah agama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dan yang terakhir, bagaimana cara mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, yaitu jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid ini menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Nah, nilai-nilai hidup yang dibangun atas jiwa tauhid merupakan nilai positif dan nilai kebenaran, serta nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalam dan menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan serta kebahagiaan untuk umatnya. Selanjutnya, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil dijelaskan oleh Abdul Karim Al-Jilli. Ia membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat permulaan atau al-bidayah, di mana insan kamil ini mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kemudian yang kedua, tingkat menengah atau at-tasawuf. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Dan yang ketiga atau tingkat yang terakhir, al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah mendapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dan rahasia penciptaan takdir. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi syarat dalam membentuk insan kamil, yaitu hampir semua orang menjawab tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Semua manusia percaya adanya Tuhan, malaikat, dan seterusnya. Jika makna iman itu sekadar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Namun, tidak seperti itu. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Jadi, tidak ada seorang manusia pun yang kafir akan orang yang mengatakan. Belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya itu sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amalan-amalan Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum
min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selanjutnya, karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibn Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, dan kikir atau melupakan Tuhan. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan secara menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan yang didasarkan kepada Al-Quran. Adapun alasan paradigma Qur'ani ini sangat penting bagi kehidupan modern diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran tidak lebih dari tujuh macamnya, itu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan dan hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Adapun tafsir ringkas dari Kemenak atau Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur karena Tuhanmu yang mendidikmu dengan Al-Quran atau dengan akhlak Al-Quran. Kemudian, mengapa paradigma Quran itu penting? Yang pertama, karena Al-Quran sudah bersifat sumul atau mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, Al-Quran bersifat rasional, sejalan dengan nalar dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah ajaran agama Islam yang bertahap dan dalam implementasiannya. Kemudian, ajaran agama Islam itu bersifat takilab atau tidak banyak beban dalam melaksanakannya, dan masih dalam batas-batas kemanusiaan dan tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Dan yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran itu berkarakter ijaz, yang artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam menyampaikan berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan bahasa yang indah, padat, dan singkat, tetapi kaya akan makna, menarik, dan juga jelas.
Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat Islam tidak kehilangan jati dirinya. Dan dalam menghadapi kehidupan yang modern, kita perlu mengimplementasikan kemajuan iptek agar dapat memberikan manfaat yang untuk terus berkembang dan membawa kemajuan yang dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran, dan agar umat Islam tidak terjebak dalam kehidupan yang sekularisme. Itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.